Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Di malam Jumat ini seperti biasa Dimasta akan menemani kamu dari jam 8 malam sampai nanti beberapa menit ke depan dengan cerita-cerita seram di Night Berside Testing Mystery. Dan ini mengawali bulan Juli ya, tanggal 1 Juli 2021 diawali sama malam Jumat. Wah, ini bakal seru banget nih. Nanti juga di bulan Juli ini bakal ada yang spesial buat kamu. Makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan yang pastinya selama proses syuting Night Berside Testing Mystery kita sudah menjalankan prokes pastinya. Dan juga talent-talent yang diundang di Night Berside Testing Mystery sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Dan yang pasti satu lagi, jangan nonton Night Berside Testing Mystery ini sendirian. Di Night Berside Testing Mystery malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Gue biasanya bawaannya pakai baju hitam-hitam serem. Sekarang gue warnanya pengen putih ya, karena akan menyambut tetangga aku yang berkunjung ke rumah. Biasanya deketan, 2 orang cewek dengan geng yang namanya adalah Geng Ladies. Geng. Terus semangat dong. Ya, Kita sambut Geng Ladies. Beautiful people. Iya, gitu dong, Ini betul. ini saudara kita juga masih satu Aden Group ya. Mereka ini adalah penyiar B-Radio. Oke. B-Radio sekarang radionya cewek ya, buat cewek. Betul. Radio Perempuan Bandung. Radio Perempuan Bandung. Dan B-Radio ini punya geng. Geng Iya, betul. Ladies. Punya Geng Ayah dan Ladies. juga Valen di Geng Ladies. Sama Ayah. ada produser Alma satu Betul. lagi. Oh, cewek juga. Cewek Cewek juga. Geng Ladies ini tiap hari apa sih, sama jam berapa? Senin sampai Jumat. Jam 3 sampai jam 6 sore. Wah, itu program saya juga iya, tuh. jadi nanti Egar mana loh? Jadi nanti dengerin kita aja. Lu dengerinnya Egar mana aja ya? Enggak nanti mungkin kalau misalkan lagi Iklan. kalian gantian. Oh, gantian, iya, Langsung benar-benar. pindah. Gitu. Sama. Sekarang Mungkin 95,6. cowoknya bisa dengerin harga mana, ceweknya bisa dengerin Radio B aja. Iya. Oh bener, geng Benar-benar. cewek sama geng cowok ladies ya. dan Iya. geng apa nih, gentleman ya, berarti. Ladies and Bisa, gentlemen, Yes. gadis-gadis yang punya teman. Oke. Atur. Kalau Ayah ini dulu pernah di Arden juga, Ya, dia dari betul. Arden School. Aku dari Arden School, sempat di Arden, terus akhirnya pindah ke belakang Sebelah. ya, ke belakang. Sebelah, oke. Oh, saya mah jauh kebetulan. Oh iya, sebelah dia. Kalau disebut di sini saya dipecat. Seru, ada saudara kita dari B-Radio main ke sini jarang-jarang loh. Tapi kalian jujur ya, sering dengar Nightmare Side gak di Arden? Kalau misalnya pulang malam atau Ibu dengar-dengar udah nggak pulang malam cerita-cerita. ya? Enggak sih. Tapi nonton YouTube-nya nonton. Oh, nonton Beberapa YouTube-nya. episode nonton. Oke. Karena kalau dengerin doang serem gitu. Lebih ketakut mungkin ya, karena nggak Masih bisa saya juga dengerin. gitu juga soalnya. Makanya siaran aja kan, gak Iya, dengerin kan. siaran, iya. Iya, Waktu iya, itu betul. sempat dengerin siaran sendiri juga nggak mau. Nggak mau. Takut. Jadi takut gitu ya. Iya. Ini karena Nightmare Side Testing Mystery, kita mau minta testimoni kamu tentang cerita-cerita misteri ini. Nah, Boleh. Hidup Ayah udah misteri banget ya. Banyak yang tidak terduga ya iya. kalau yang Geng ladies apa gitu ya. Kenapa sih kalau kayak tadi kalau cewek tangannya harus gini, perasaan cewek kalau ngobrol nggak gini Nggak deh. gini kan? Gak tahu, gue Gini juga. padahal. Oh iya. Agak beda. Biasanya kan kalau lihat kuku ya kan. Iya, Coba iya, lihat iya. kukunya gimana? Biasa aja sih. Oh ini laki-laki. Oh, kita salah. Salah. Salah berarti salah. Kalau cewek biasanya begini Oh, biasanya liatnya. gitu. Iya, Oh, benar-benar. oke, Mana oke, lihat oke. kukunya gini. Oh. Kalau misalnya cowok ditanya mana lihat kukunya ini. Geng Ada, ladies. Oke. Jangan-jangan aku ketukar. Itu kan. Salah Kalau acara cowok kita gini ya. berarti ya. Oke, geng ladies. Di tengah kesibukan selain siaran, mungkin juga ibu rumah tangga juga. Kalau Ayah sibuknya apa nih? Aku Ngomong ketawain sibuknya buku. aku beresin kuliah sih. Aku lagi Beresin beresin kuliah. Oh, kuliah. Aku Oke. masih kuliah sambil paling ya freelance aja untuk kerjaan model kayak gitu, VO dan lain-lain. Wah, model Itu VO. mah sambil ya nyambil. Sambil dan nyambil. Kalian gimana lagi. baby-nya udah berapa
2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Agustus ya. Agustus 2 tahun. bulan depan. Ini ngomongin baby ya. Iya. Nah, sebenarnya ayah belum ya? Belum, alhamdulillah. Iya. Kalau ada takut saya. Siapa enggak? Ini mungkin ya. Iya ini betul. Ini kan masa-masa kehamilan tuh katanya konon identik sama hal-hal yang kayak gitu. Mitos-mitosnya. Katanya. Sering digangguin, sering didatengin. Iya. Karena bau amis. Ya. Terus pakai apa tuh? Panglai atau gunting yang gitu-gitulah mitos-mitosnya. Ini kamu ngalamin gitu-gitu juga nggak? Enggak sih. Pas selama masa kehamilan atau lahir anaknya? Aku sebenarnya agak bingung tahu diundang ke sini karena aku tuh kan anaknya lurus banget ya. Oh gitu. Kamu nggak ada pengalaman-pengalaman serem apa? Ada, tapi aku selalu menyikapinya tidak serem. Oke. Jadi sebenarnya kalau pas kehamilan gak ada pengalaman serem sama sekali. Justru pas anaknya udah sekarang. Oh sekarang. Iya, karena dia suka ngomongnya kan sembarangan ya. Terus banyak omongan yang aku tuh nggak pernah ngajarin dia. Kan kebetulan dia ngomongnya udah lancar nih. Ya maklum mungkin ibunya berisik ya. Iya, betul. Nah, kadang aku Karena bapaknya anak kabaret ya. iya, kan tambah berisik Tambah tuh kan berisik anaknya kan. Nah, Bisa diem di rumah Iya. ya. Terus Nah, terus kita tuh nggak pernah ngajarin dia kata-kata yang menyangkut soal hantu dan lain-lain. Cuman dia tuh suka tiba-tiba bilang apa? misalkan ya dia tiba-tiba jalan tuh terus ke pojok, apa ngapain gitu. Ara ngomong sama siapa? Ini mu siapa? Tuh ada jin tuh gitu. Satu. Jin? Iya pernah. Terus pernah lagi di rumah sendiri kan. Lagi beresin mainan, Bu. Tiba-tiba dia lari. Kenapa? Ada kunti. Ada kunti. Dia ngomong Iya. kunti. Iya, padahal nggak pernah diajarin. Dia pernah ngomong jin, kunti sama pocong. Padahal nggak pernah ada yang ngajarin dan kita tuh nggak pernah ngebahas hantu, nggak pernah bahas apa-apa. Nggak tuh dia dengar dari TV, tapi ya sedengar-dengar dari TV. Gak mungkin. Ya emang bentuknya gimana gitu. Masa di TV ada Hai, inilah aku kunti. sosok gitu kan, kunti nggak- gitu. Iya. Oh itu ada yang ngasih tahu. Nggak ngerti. Dan dia bilang ini Iya, kunti, mah iya. pocong gitu. Iya. Terus kadang-kadang dia tuh ini tuh ada kan almarhum ibunya suami aku tuh udah meninggal kan. Makanya namanya almarhum kan. Iya. Iya. Ibunya suami aku udah meninggal. Oke. Nah, terus karena ibunya suami aku udah meninggal tuh dia kadang-kadang suka bilang, "Itu ada nenek." Ada nenek. Iya. Oh karena sempat Oke. ketemu tapi ya? Enggak. Oh enggak? Cuman ditunjukin fotonya. Oh. Pernah ditunjukin fotonya. Ara ini kenal nggak siapa? Kenal Oh, siapa oke. nenek? Pernah ketemu pernah. Tuh ada di rumah. Dia ngomong gitu. Iya. Jadi Oh my God. ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau sama dia doang di rumah berdua suka kayak, kalau bukan anak gue udah gue sumpel. Akhirnya kita pergi ke rumah mama aku Oke. karena takut kalau di rumah berdua dan dia sedang mulai ngomong. Rumah gitu. daerah mana emang? Arca Mani. Wah, Kayaknya tuh. tidak ada misterinya ya. Kata Banyak siapa? ya, Iya, banyak gitu. sekali. Makanya main-main Bu. Main-main Bu. Main-main. Tapani itu daerah Tapani, Arcamani, terus nembus yang ke ujung Berung kan? Heeh. Nah daerah-daerah situ kan lumayan tuh. Oh, mungkin tetangga kali ya. Iya main. Oke, nanti lanjut lagi ya. Oke. Oke, Ayah. Yep. Gimana Ayah nih? Kalau Ayah sendiri sebagai mahasiswi berarti masih ya? Kuliah, terus dengan kesibukan freelancer model, pernah ngalamin kejadian apa nih? Kalau pernah ngalamin, aku terbilang yang banyak ngalamin sih sebenarnya. Bahkan zaman masih di Ardan juga ya. Oh iya ya? ngalamin, aku Oke. ngalamin dan lain-lain. Cuman kalau yang berhubungan sama zaman-zaman kuliah, di kampus aku itu ada satu kegiatan kuliah di mana aku harus datang ke kampus yang keduanya di daerah Ciburial. Oke. Ciburial. Nah, kegiatannya kita memang nginep di sana hampir seminggu. Di mana tempat itu memang dipakai sama kampus cuman untuk kegiatan aja, jadi cuman kegiatan itu aja. Jadi ada dua gelombang lah, di mana gelombang maba sama nanti sarjana gitu. Oke, yang kayak akan pesantren gitu ya? Ya kayak gitu. Nah sampai akhirnya waktu itu pernah ngalamin tuh udah diwanti-wanti sama cutting, sama yang udah pada lulus alumni dan lain-lain. Ya katanya kalau ke sana hati-hati katanya, karena memang banyak lah ceritanya. Jadi kalau udah mau mendekati hari kita akan pergi ke sana, nginep di sana, itu langsung bermunculan foto-foto zaman sebelum-sebelumnya. Jadi memang ada sih, dan
ya aku percaya karena fotonya juga nyata, kayak misalnya ada foto perempuan di barak laki-laki dan itu nggak mungkin, nggak boleh kan, kita nggak boleh satu Oke. tempat. Jadi Itu di-share di grup gitu. Iya. Ini ada ini gini. iya gini. udah gitu. Jadi kayak dari tahun ke tahun pasti ada foto yang keluar lah nanti mendekati hari-hari sarjana atau maba-maba ini mau pada ke kampus yang di Ciburial. Itu aspeknya lebih sama juri gitu. Iya betul, agak-agak saya. mistis, Mistis gitu. ya, Aku udah nggak juga marah-marah lagi. Ya. Pas ospeknya, Mhm. aku kan ospeknya ada toiletnya gitu kan. Di mana sih waktu itu? Pokoknya di gunung-gunungan cuma ada toiletnya. Karena gue orangnya tiis ya, gue tidur aja di toilet daripada ikutan dimarahin gitu kan. Subuh-subuh gue Ya tidur dia mah aja. lurus-lurus terus aja, nggak Hmm. peduli gitu kalau. Gitu. Makanya anaknya berteman dengan yang gitu. Iya. Mungkin kalau aku agak sensitif juga sih mungkin ya. Oke, Jadi oke. selama itu sekitar 6 hari lah. 6 hari itu tuh di hari-hari dari pertama sampai ketiga belum ngerasain karena semuanya masih apa ya, masih beradaptasi mungkin ya. Jadi masih nggak fokus, belum nyaman kita di sana. Jadi aku cuman mikirin pengen tidur karena kegiatannya banyak banget kan dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam terus kayak gitu. Jadi cuman mikirin pengen tidur. Nah, mungkin setelah hari ketiga sampai hari terakhir itu kita udah mulai ya ketawa-ketawa di kamar, udah mulai tidurnya malam. Udah mulai kenalan mungkin sama tempatnya. Tapi ternyata mungkin di sana nggak suka kali ya diribut-ribut gitu. Oh ya, aku ingat banget di malam Jumat itu kita dengerin Nightmare Side Di sana. Iya. Iya Dan pantesan. tapi itu jadi penyesalan banget satu Oh. kamar aku. Sengaja gitu kayak dengerin. Iya, dengerin. Udah tahu horor kan di sana teh. Iya, udah tahu horor. Jadi Cuman kan kepanggil gitu. kayaknya. Ah. Tapi memang disayangkannya lagi adalah kamar aku ternyata kamar yang memang banyak banget ceritanya. Kamar Aduh. yang banyak. Suara kursi aku pak karena saya kegedean kayaknya. Itu ada suara apa tuh? Kursi lah. Iya suara kursi gue kan gue gede nih. Jadi kalau Kirain gue lu suara belok, kuntilanak. iya. Kenapa Mohon sih maaf, Bu. kalian? Iya, makanya tadi kirain gue suara kayak tar dulu suara Padahal apa lebih tuh? ke nge Iya. gitu. Oh, suara kursi lu Iya, ya? kan gede, ketahan nih, ketekan Ngek gitu ya. Iya. Maaf Lanjut, nih, lanjut. pengen nonton deg-degan tadi. Deg-degan. Ini juga suara apa tuh? Serem banget kirain kuntilanak. Jadi oke kita lanjut ya. Udah kursi Oke, aman. dengerin. Udah Bu, Kursi namanya. aman. Banyak gerak-gerak ya, Bu ya. Iya, saya mah kagak bisa diem Ini anaknya. kayak cacingan nih. Ih, kalau cacingan gue mah seneng ya biar kurus. Nggak mungkin ya. Dasar. Udah Jadi aja. waktu Udah dengerin Nightmare. Iya, dengerin Nightmare dan di momen itu udah banyak sih sebenarnya, kayak hari sebelumnya udah banyak momen kayak ada temenku yang jadi dari awal karena aku udah banyak dikasih tahu sama alumni dan cutting, aku udah bilang jadi sebelum kita masuk kamar tuh aku udah kasih tahu kalau pokoknya selama di sini pergi itu kemana-mana harus lebih dari 2 orang ya, karena kita nggak pernah tahu yang pergi sama kita siapa. Jadi bertiga, berempat gitu Iya. ya. Seru nih. Karena emang ya aku percayalah akan hal itu, maksudnya mungkin banget karena memang banyak pengalaman juga kating-kating kayak gitu. Terus oke kita setuju, tapi ada momen dimana 2 orang teman aku ini telat bangunnya dan dia harus ngejar kegiatan. Akhirnya mereka berdua, mereka udah deal-dealan nih, lo tungguin gue ya, iya gue juga tungguin lo, oke. Nah yang satu hudu, nah ketika lagi hudu dia ngelihat temennya ini cabut karena dia Dia cuma berdua doang. Iya berdua doang. Kenapa ya? Jadi memang semua orang udah di aula waktu itu kegiatannya. Oh, terpaksa Biar- berarti biar. berduanya. Iya, terpaksa karena mereka berdua. memang telat. Oke. Iya. Terus pas udah kayak gitu, yang lagi hudu ini langsung teriak kan manggil, tungguin gua dong. Gitu. Hudunya nggak jadi. Gak jadi, gak jadi. Ya hudunya. pantasnya lu jadi Saking digangguin Ya tau. nggak berani lah. Apa dia baru kayak Iya, Iya, jadi baru- woi. Dia gak baru- jadi kebal gitu. Gak jadi. Berarti Nah, ini horor jadi akhirnya komedi dia ya. kejar temannya. Ketika dia Oke. kejar temannya manggil dari belakang. Hah? Kok lu ninggalin gua? Hah? Jadi dia bingung. Yang depan apa yang belakang teman gue yang bener. Oke. Jadi, serem banget. Itu hal yang dialamin. Jadi udah awal-awal. Iya awal-awal. Oke. Sebelum di hari-hari itu pun gue ngalamin. Ngalaminnya adalah jadi kebangun jam 1, masih ingat banget jam 1 kebangun. Terus udah gitu
jadi kan tidurnya itu bunk bed 2 tumpuk gitu kan. Di bawah tuh ternyata teman bangun juga. Terus ditanya kayak kebangun, iya yaudah tidur lagi yuk, ayo tidur lagi, kebangun lagi. Terus kayak, aduh ini kayaknya udah sejam deh kebangunnya. Pas ngeliat ternyata baru 5 menit ketidurannya. Terus gue bingung kayak, aduh baru 5 menit. Oh ya udah deh, gue pikir tidur lagi. Tapi ketika mau tidur lagi, dari ujung kanan deket pintu itu, kan itu kondisinya kamar gelap kan. Yang nyala itu cuma lampu kamar mandi. Jadi kamar mandi di dalam ruangan itu. Ada orang yang berdiri. Oke, gue cuma ada yang mau kamar mandi nih gitu kan. Jalan, terus gue mikir bentar. Bang bed tuh pas sekepala, tapi kok kepala dia lebih dari bang bed ya. Maksudnya gue mikir siapa nih tinggi banget gitu ya. Ya itu ada 2 meteran lebih ada lah ya. Iya jadi pokoknya bang bed tempat gue tidur itu pas banget sekepala gue. Otomatis kalau ada orang yang lebih tinggi lagi berarti tinggi banget gitu kan. Mungkin dia pakai egrang. Bisa jadi atau high heels mungkin bawa, kan perempuan Main soalnya. basket kali ya. Iya betul. Terus jalan terus kayak aduh udah nggak bener nih kayaknya nih. Jalan nyerong jalannya ke kasur gua. Jadi nyerong dia nyerong. Jadi awalnya kan ke kamar mandi berarti lurus kan, karena modelnya itu ini kasur semua di depan hadap-hadapan gitu. Tapi kok nyerong pas udah mulai mau deket nih ke sebelah kanan, udah deh gue tidur udah sampai akhirnya itu bangun jam 2:30 pagi lagi, siap-siap untuk sholat tahajud berjamaah lah. Itu nggak gue omongin karena takutnya anak-anak pada takut ya dan lain-lain. Nah akhirnya ya itu ada kejadian yang temen berdua itu wudu. Nah terus kayak udah oke nih udah mulai banyak hal-hal yang dirasa aneh kan. Sampai akhirnya ini nggak apa-apa gue lanjut sampai beres. Sampai beres. Dia mah ini aja ada. Figuran. Oke. Nah sampai menyimak dia. Sampai kuliah kan Bu? Kuliah juga. Oh iya. Ini kuliah misteri. Iya. Sampai akhirnya itu tuh udah berarti hari keempat mungkin ya, apa kelima. Nah di hari terakhir itu, di hari malam Jumat itu kita udah berisik banget deh, udah ribut banget. Bahkan di kamar laki-laki yang sekelas sama kita ada yang ulang tahun, dia rayain ulang tahun. Jadi kita tahu nih anak-anak cowok ngerayain ulang tahun, kita di sini udah pada ketawa-ketawa, nonton Nightmare Side dan lain-lain. Itu dia udah kondisi ospeknya udah mau beres berarti. Udah mau beres, kayak udah beres lah ya. Iya, mungkin kayak di hari besoknya pulang atau tinggal sehari lagi lah gitu. Jadi emang udah nggak banyak kegiatan sebenarnya. Udah kayak gitu. Nah di malam itu temen gue yang di seberang itu bilang, aku boleh tukeran gak tidurnya sama kamu? Waduh, terus kayak ini berarti nih anak udah ngerasain ada yang gak enak. Pokoknya intinya gue tumbal deh di kegiatan itu. Karena memang mungkin karena dari awal gue yang ngewanti-wanti ya, jadi mereka banyak laporan cerita pun gitu ke gue. Terus kayak kenapa? Kata gitu. Iya aku gak nyaman, kayaknya gak enak malam ini kalau aku tidur di tukeran kamar gitu? Tukeran kasur. Oh kasurnya doang? Jadi seberang-seberangan. Oke. Jadi kalau dari jajaran kasur kayak bangsal gitu ya? Iya. Kalau di jajaran kasur gue tuh gak kelihatan ke kamar mandi. Tapi kalau di seberang itu karena tinggi kelihatan ke kaca kamar mandi. Oh dia gak mau? Gak mau. Oke. Terus dia udah kayak maaf banget, iya udah nggak apa-apa. Karena gue mikir kalau nanti gue nggak mau, terus ada kenapa-kenapa juga gue repot juga gitu. Sekeruangan juga repot. Ya udah kita tukeran. Udah tukeran kayak gitu. Malam itu pokoknya gue nggak boleh tidur duluan. Semuanya bilang setelah dengerin Nightmare Side, akhirnya ganti dengerin lagu, bilang, tunggu dulu ya sampai pada tidur. Oh ya udah. Pokoknya beberapa kali lah mau make sure untuk udah pada tidur, masih ada yang bangun, oke, gue nggak tidur dulu segala macam. Sampai akhirnya udah nggak ada yang tidur sama sekali. Nah udah nggak ada yang bangun sama sekali. Udah pada tidur semua. Di sebelah gue temen tuh erep-erep ya, erep-erep. Terus udah gitu gue karena nggak terlalu jauh, gue lompat doang kakinya ke tangga bang bed kasur gitu. Terus gue cuman kayak bangun gitu. Terus dia bangun nangis kan, oke tidur lagi. Sampai ada momen tidur tuh pegangan sama kasur sebelah tuh, karena dia setiap merem nyambung lagi mimpinya. Jadi waktu itu dia sampai akhirnya nyampein sih ketika udah beres masa kegiatan kampus itu, dia bilang kalau mimpinya itu ada nenek-nenek yang jadi dia mimpi kondisinya lagi di tempat yang sama. Ketika dia bangun, di atas dia itu nenek-nenek yang ngejulurin lidahnya masuk ke mulut dia. Jadi dia itu teriak-teriak itu karena gak bisa teriak karena menurut dia waktu dia mimpi itu ya kayak gitu mimpinya. Kayak gitu. Terus udah gitu. Ngeri banget.
Iya makanya kayak itu setelah beres ya, karena kan emang gue bilang nanti ceritanya nanti aja, gak apa-apa. Terus udah gitu sampai akhirnya dia udah nggak bener banget lah kondisinya, sampai akhirnya dia udah mulai tidur sambil pegangan. Tetap sisa gue kan nggak bisa tidur nih. Udah gitu muncul lagi nih si sosok siluet tinggi yang bangun lagi dari pojok itu. Dia jadi datang dari pojok yang sama, otomatis kalau dari gue berarti sejajar dong pojokannya kan. Terus udah gitu gue cuman ngeliat, oke ini ada lagi nih, karena siluet banget sih menurut gue juga di situ sambil berpikir kayak ini mungkin gue aja kali ya yang ya sugesti gue atau apa gitu. Terus kayak dia muncul berdiri, gue cuman mikir kayak gue udah tukeran sama teman gue, lu berarti salah kalau lu nyamperin ke sana karena gue udah di sini gitu kan. Ternyata si siluet ini nyamperin ke gue. Oh tahu dia. Tahu. Oke. Kenal nih. Padahal udah tukeran tidurnya. Tahu nih mau ngebodoh-bodohin gue lu. Oke. Terus udah gitu karena gue udah nggak tenang, gue ngadep ke kanan karena kan dia nyamperin kayak arahnya ke kiri, kanan. Di jalannya kayak gimana sih? Jadi kayak orang aja, Kayak biasa aja. siluet laki-laki Iya. tinggi besar. Jalannya cepat Enggak, atau? jalan biasa aja kayak orang baru bangun tidur mau ke Oh. kamar mandi biasa Oh jadi aja. lambat lah ya, Iya, belum mulai iya gitu. lumayan. Makanya ada momen dimana kayak oke, dia nyerong ke kiri gue nih, gue mau ngadep kanan aja. Gue ngadep ke kanan, ternyata dia muterin kasur gue. Oke. Ini Berat ya bun. sebenarnya kalau diceritain kayak agak gimana sih, cuman ya awalnya gue nggak yakin juga, tapi sampai ada momen dimana ketika dia muterin kasur gue, terus dia megang kaki, Kerasa tangan. jadi yang dipegang itu betis kanan gue. Tapi gue nggak bisa ngeliat apa-apa, gue cuma benar-benar ngeliat siluet karena gelap banget di kamar kan. Jadi siluet aja gue lihat terus megang kan. Gue cuma mikir kayak nggak. Tapi gue nggak bisa ngangkat kaki kanan gue. Jadi sampai gue angkat yang kiri, yang kanan nggak bisa. Gue cuma mikir ini berarti udah waktunya gue yang nangis, karena selama kemarin teman-teman gue nangis dan laporan kan. Jadi gue cuma mikir kayak oh udah deh gue teriak aja deh kayaknya ini. Gue udah mau teriak banget, udah mau nangis. Temen gue yang abis mimpi dan erep-erep itu bangun dan dia bilang sama gue, Ayah itu siapa? Gue langsung beneran berarti ini yang gue lihat. Akhirnya dia nangis, gue jadi aduh nih orang nangis lagi, gue jadi nggak bisa nangis. Gue tendang kaki gue, udah chaos banget. Dia udah nangis terus karena ngelihat apa yang megang kaki gue. Terus tiba-tiba yang hitam itu hilang. Terus yang Karena- megang siapa? Gak tahu sampai sekarang. Sampai Kira-kira sekarang lo nggak siapa tahu. ya? Si sosok Sampai tinggi sekarang mungkin hitam mantan itu ya. Nggak tahu. Karena akhirnya karena gue panik juga teman gue nangis ini, ya gue tendang kaki kanan gue tuh, gue paksa untuk udahlah gue lepasin gitu. Dan akhirnya gue langsung lompat ke kasur teman gue. Terus dia udah nangis segala macam. Sampai akhirnya gue bantu turun dari kasur, pingsan. Tapi yang bikin gue ini sampai rasanya kayak sakit hati sih, gak ada yang bangun. Gue udah teriak cuma nangis. berdua Gak ada yang doang. bangun. Kita berdua tuh udah nangis yang kayak udah ya gimana udah segala macam, nggak ada yang bangun sama sekali Sampai paginya. sampai pagi. Ada yang bangun itu cuman satu orang, Tidur lagi. di bawah kasur teman gue yang nangis itu. Bareng-bareng, ha? Iya, itu pun dia cuman nanya, Ai tadi dia kenapa? Terus akhirnya kita tidur berdua, satu kasur berdua. Oke. Karena dia nggak mau lihat, tapi dia dengar aja. Dengar kalau temennya yang di atas kasurnya itu nangis, dan udah gitu sampai pingsan. Kayak gitu. Akhirnya Kayaknya yang lain juga denger, cuman udah diem aja gue. Nggak tahu. ngomongin kayak gitu. Sampai akhirnya, dan memang di kegiatan itu tuh sedikit banget panitianya. Jadi cuman segelintir kakak tingkat aja. Akhirnya ini juga jadi makin kacau sih, karena ketika gue nelpon orang yang ada di bawah. Mereka naik ke atas kakak tingkat ini beserta pacarnya teman gue ini, naik jemput karena pingsan kan. Ternyata mereka ke atas itu sambil bawa orang yang kesurupan. Karena kalau ditinggal di UKS kacau. Oh, ada yang kesurupan juga di sana. Yang kesurupan itu teman kelas gue yang laki-laki. Mohon maaf nih, Jadi- kalau orang kesurupan tuh gimana Yang ulang ya? tahun jangan-jangan nih.
Enggak, tapi di momen ketika ngerayain ulang tahun itu. Jadi mereka ngerayain ulang tahun maghrib, banjur-banjuran segala macam. Dari maghrib itu orang ini nggak ngedip sama sekali, kebayang nggak pedihnya tuh mata? Pedih banget sih. Fix. Dia nggak ngedip sama sekali dan dia ngomong bahasa Sunda kasar banget. Sampai ada teman cowoknya yang nangis karena dikasarin banget. Oke. Tapi kalau yang kesurupan ya, gue juga pernah loh ya. Gimana, Tapi bukan gimana? aku yang kesurupan. Cuman ini zong sih. Jadi kan gue tuh SMA di 22. Angker kan. Oh iya. Angker tuh. Masih ada itu gerakan itu? Oh zamannya? sudah tidak ada. Oh, Angkatan aku sudah tidak ada. gerakan 30 30 September. 30 SPKI nggak ada. Oh, nggak ada. Valentine berdarah udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus dia tuh kan si anak ini tuh kesurupan ya. Bayangin nih, anaknya emang pendiam. Terus tapi ngobrol sama kita tuh ngobrol gitu. Terus waktu pas Ini di sekolah kejadiannya? Di sekolah. Okay. Pas gue SMA 3 kali dia kesurupan pasti sebelah gue ya. Sebangku. Enggak. Lagi iseng nih. Kan gue panggil Lar. Duduk ya, iya Len. Duduk nih. Jadi kan duduknya tuh paling pojok, di paling belakang. Ini guenya di sini, ini tembok, dianya di sini. Lagi diem, adem-adem lagi main handphone, tiba-tiba dia kesurupan. Kan sekelas lari keluar ya. Lah gue lari kemana? Oh karena lu ditutup sama Iya, dia. gue bisa ditutup keluar sama dia. dia. Oke. Kebayang nggak? Dia Kayak kesurupannya gimana? Nangis, teriak-teriak? Iya tiba-tiba nangis teriak-teriak terus wah tiba-tiba ganti suara nenek-nenek. Terus kayak wow, Sampai 3 kali. itu yang pertama kan. Oke. Akhirnya kan sama anak-anak dibantuin kan. Pokoknya sampai dipanggil guru. Ya udah gue tuh diem aja gitu kayak nice banget hidupmu Valen. Satu, yang kedua kan di depan kelas tuh ada kursi panjang. Pada duduk-duduk kan sebelah gue. Kan gue tuh nyender di tembok, sebelah sininya kosong. Dia nyamperin Len gini-gini. Iya, ngobrol. Gak lama kemudian dia kesurupan. Yang lain ini kan gua, ini dia. Yang lain duduk di sini dong. Yang lain lari, lah gua nggak bisa lari. Ya udah aja gitu kayak. Mungkin pengennya sebenarnya ke lu. Iya. Cuma Itu kayak benar-benar 3 kali. Dia Sama kayak gitu. Sama, selalu kayak jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi Jadi momen kesurupannya selalu teriak-teriak, Iya. teriak-teriak. Itu siapa? Pernah sampai ada guru turun tangan gitu nanya? iya, karena emang dia suka bengong aja di sekolah. Ada yang masuk lah itu. Ada yang masuk, yang emang penghuni pohon beringin. Jadi emang Oh. ya udah. Kirain penghuni kura-kura. Enggak sih. Tapi ada juga. Iya kan? Ada kura-kura yang gede Iya, yang lehernya sama panjang dulu, itu kan? Iya. Emang ada dulu. Iya kan? Jin kura-kura tahu nggak kamu? Enggak tahu sih kalau jin kura-kura mah. Ada di Dragon Ball. Oh, oke, baik. Nonton deh. Kita udah serius Iya, nih sebenarnya. serius. Udah beneran ada. Iya, beneran ada. Iya kan nonton Jin kura-kura. Pokoknya Yang kayak teman gue pokoknya Jojo sering banget gue tuh akhirnya nggak sengaja pokoknya tiap kali kerasukan tuh akhirnya cuma berdua doang. Tapi so far kalian maksudnya dengan cerita-cerita tadi ada kesurupan, ada kejadian yang di Ciburial itu emang sering banget sih dengar cerita-ceritanya itu ya daerah Ciburial, kampus itu si pesantren itu kan. Sampai sekarang sosok apa sih yang paling kalian takutin nih? Menurut kalian ya? Menurut geng ladies nih. Kamu paling takut atau paling males kalau ketemu meskipun belum pernah lah sekarang ya? Dulu gue pernah ketemu, Oh pernah? tapi justru Ngeliat. Kenalan nggak? enggak dong. Oke. Ngelihat Serem amat. jelas gitu? Jelas banget. Apaan? Justru hantu yang pernah gue lihat itu bukan hantu-hantu yang selama ini ada dan kita kenal. Maksudnya ya beda jauh. Bentuknya biasa? Enggak, serem-serem. Hmm. Jadi kan waktu dulu tuh kan bukan Islam ya si aku. Terus pindah kan ke Islam. Alhamdulillah. Nah, pas pertama kali sholat nih ya, Oh pas pertama kali iya, sholat? kan gue sholat kagak pernah bener bacaannya. Dulu kan nggak pernah bener banget ya. Namanya juga orang baru pindah gimana sih gitu kan, Iya, cuma iya. ngomong Allahu Akbar doang dari awal sampai akhir. Ah serius? Di loh? hari pertama itu gue udah hafalin semuanya tuh, udah niat udahlah ini pasti sholat bener karena gue udah hafal dari awal sampai Oke. akhir. Baru banget wudhu ya, cuci muka, mama, Masuk ke mata tuh kan. cuci muka kan, cuci Iya. muka tuh Set, sekali. muka tuh. Aman sentosa nih Aman, kan. oke. Yang pas kedua ada itu depan muka banget, itu giginya panjang banget sampai ke dada, terus banyak banget berdarah, terus ingin nangis nggak sih kayak baru loh, udah bener loh ini. Terus kan gue bingung, Oke. ini harus ngapain? Terus dia Itu lama? sekelebat gitu? lama. Diem? Lama diem aja gitu diem, jadi kayak nungguin gue gitu, kayak nungguin. Berbulu gitu? Iya berbulu gitu Ini panjang, terus kayak dia Angkat tuh- dikit Jun. dia kayak oh maaf, dia tuh kayak bener-bener nungguin. Lu mau wudhu lagi nggak nih? Lanjutin nggak nih gitu? Oke. Makanya gue tadi bilang, oh jadi kagak kebal tuh mah. Soalnya akhirnya wudhu lagi karena yang pas ketiga dia hilang.
Oh. Jadi pas cuci muka yang ketiga dia hilang. Jadi oh ya udah sholat kan. Kebetulan waktu itu tuh gue sholatnya sholat tahajud, nggak diniatin dan nggak ngerti juga sebenarnya sama sholat tahajud. Cuman kan baru ngafalin, baru beres ngafalin nih. Oh udah hafal ya udahlah gue praktekkan aja sholat sekarang. Nah pas mau sholat tuh aman nih, rakaat pertama aman ya kan, aman. Pas udah rakaat kedua pas mau sujud kan udah sampai Allah liman hamidah kan udah gini kan. Ketutupan mukena dong mukanya ya kan. Oke, Nah, gini. pas udah gini itu banyak banget, bener-bener nungguin banget di sekitaran ini sejadah nih kotak, bener-bener Iya. nungguin banget nih di sini penuh banget Penuh apa? hantu. Jadi bener pada yang nungguin ada yang Ngumpul. wah gitu. Dia duduk. Nggak Atau- ngerti. Pokoknya kayak tiduran gitu, kayak semuanya nungguin gua Tiduran? gitu. Iya. Kayak nungguin guanya duduk sujud gitu. Sujud. Kebayang nggak? Jadi Oh mereka iya kayak iya iya. gitu. Agak free sih sebenarnya. Karena gue nggak tahu gitu gue harus ngapain gitu. Kebayang nggak? Jadi gue tuh berdiri Banyak gini. banget lah. Banyak banget ya, banyak banget. Dan itu tuh nggak ada kunti, nggak ada pocong, nggak ada tuyul. Gue tuh nggak ngeliat yang gitu, gitu. Ya lihatnya jin Yang ya. aneh gitu. Gue tuh ngeliat yang aneh. Kalau Makhluk misalnya, ya. iya. Jadi kalau misalnya hantu-hantu kayak di film-film tuh, gue menganggapnya kayak oh mungkin itu masih bisa halusinasi kita kali ya. Kalau ini kan bener-bener yang nggak pernah gue lihat sama sekali. Nah Dia terus tuh muncul. pas gue mau sujud ya, kan bingung dong, kayak itu lama banget kali, ada 5 menit kayak bener-bener turun gak nih, turun gak ya. Terus gue bingung, kalau gue tuh sampai mikir kalau misalkan gue ngebalik terus gue lari, gue dikejar kali ya, gitu. Ya nggak. Oh berarti lu Oh. ngelihat Iya. pakai ujung mata atau langsung ngelihat? Jadi gue ngeliat kemana-mana cuman kelihatan mereka doang. Oh, oke. Jadi kayak bingung gitu nggak sih, kayak kalau gue lari ke kanan, kalau ternyata tiba-tiba di Di kanan tengah gua- sholat lu berpikir gitu. Iya, iya. Lu tidak Iya, khusus. tidak khusus sama sekali, tidak khusus sama sekali. Bayangkan saya baru hafal itu Arabnya aja, ya kan? Wah, Hari parah pertama banget. saya sholat Oh, itu, iya. terus kayak, hah, gue lari nggak ya? Aduh, lari ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Kalau gue ke belakang, wah kalau di belakang tiba-tiba banyak gimana? Iya. Gitu. Iya, iya. Terus kayak, udah sampai takut banget ya. Akhirnya merem, ngeberaniin diri buat sujud. Dan pas sujud tuh berisik banget. Oh, bener-bener kayak banyak. Apa ngomong yang Nggak yang- jelas, cuman kayak berisik kedengeran banget, nggak ada? kayak ada yang teriak-teriak apa. Terus kayak gue tuh bingung kan, kayak ada berarti di sebelah, naik nggak gitu kan. Terus sumpah pikirannya udah kacau banget, kayak udah aduh nggak tahu, wah, udah pengen nangis banget. Terus ingat banget cuman bilang gini, ya Allah kalau misalkan emang bener gue tuh disuruh Islam dan emang bener lu teh ada, jagain dong, takut nih nggak pernah gue lihat. Terus akhirnya pas gue duduk udah hilang, nggak ada semuanya. nggak ada. Beresin sholat dan langsung gue tidur. Subhanallah, luar Gitu. biasa. Hidayah, Hidayah, ya. Bu, Hidayah. gitu, hidayah. Itu Serem ya. Makhluk mendapatkan gitu ya. hidayah. Iya. Melihat makhluk ya. Memang Iya, serem banget sih itu. pengalaman penelusuran ke tempat-tempat yang kayak gitu ada sih yang berbentuk memang makhluk-makhluk gitu. Ya mungkin kita kenal dengan sebutan jin gitu, yang bentuknya memang tidak seperti kuntilanak. Bahkan mungkin si sosok yang bertaring, berbulu, matanya gede misalnya Ada ya. yang matanya copot. Iya, yang aneh-aneh lah bentuknya udah nggak Nggak kayak bagus nih. orang-orang atau kuntilanak itu. Nah, mereka-mereka ini tuh bisa menyerupai yang kayak gitu. Nah, si sosok ini bisa jadi kuntilanak yang akhirnya terlihat, padahal sosok aslinya tuh ya aneh-aneh lah. Yang besar misalnya, Iya, taring, tiba-tiba ada yang berbulu, panjang gitu kan. ada yang kepalanya gede Pasti gitu nggak dan tahu. lain-lain. Aduh, serem. Tapi pengalaman-pengalaman geng ladies ini dibalik keceriaan mereka kalau siaran, ya kan? Banyak hal-hal yang Ternyata banyak hal-hal menyeramkan yang ya, menyeramkan. Dan ini mungkin masih banyak cerita-ceritanya, tapi nanti deh ya kita mungkin cerita-cerita lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Geng juga Ladies, thank untuk, you. Arden dan Nightmare Side dan Dimasta. Ya, jangan lupa dengerin Geng Ladies di B Radio ya. Iya, di Betul. 95,6 FM dari jam 3 sampai jam 6 sore dari Senin sampai Jumat. Nah, itu jangan lupa dengerin. Nanti sambil dengerin Egar mana juga. Iya. Dua aja sih. Dua-dua ya. aja. Biar Dengerin. bareng. Sama nih siarannya bareng nih. Kalau Iya. absen biasanya nih bareng. Ketemu kan ya. Ketemu ya biasanya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus buat Thank Geng you so Ladies. much. Woo. Di Radio 95.6 FM, Beautiful People ya. Ini buat cewek-cewek harus dengerin nih di radionya. Sip, kalau gitu terima kasih. Kalau misalnya kamu punya pengalaman-pengalaman serem, mungkin kamu kita nggak nyebutin kampusnya, tapi mungkin kamu satu kampus sama Ayah. Pernah ngalamin Pasti juga ngalamin ya sih. di Ciburial seperti apa, bisa komen di bawah ini. Nih, kalau misalnya Insan Muda juga punya pengalaman-pengalaman serem yang memang pengen kamu share, nah kamu bisa share nih via storiesnya. Kamu bisa share di stories, nanti kita ada hadiah buat kamu yang nge-share sehari 3
Setiap malam Jumat kita umumin. Nanti malam diumumin. Banyak ya. Iya. Oh. Hadiahnya 200.000. Kayak raya nanti. Wih, 200.000 buat 3 orang pemenang. Nanti bakal diumumin malam via Instagram. Kalau pengen ikutan langsung cek Instagramnya @ardanradio. Langsung cek, langsung bikin stories tentang cerita-cerita serem kamu. Oke, ditungguin. Kalau gitu sekali lagi terima kasih. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Misteri ini Sendiri.